Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Ambarul Ansari. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada beliau dan keluarga. Amin. Para ustazah yang mungkin hadir di ruang keluarga kita ini, semoga juga Allah menjaga beliau-beliau. Dan juga terima kasih kepada Bu Reni yang sudah mengantarkan acara kita pada sore hari ini. Dan seluruh ummahat dan akhwat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Barakallahu fikunna, semoga Allah memberkahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita sekali lagi dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian sore hari ini akan bersama surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini surat yang masuk kategori atau masuk kelompok Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun dinamakan surat Al-Infitar karena dibuka dengan infatarat, yang infatarat ini derivasi dari infitar itu sendiri. Keterbelahan ya. Infitar, infatarat ya. Karena di ayat pertama ada infatarat, maka dinamakanlah surat ini dengan surat Infitar. Ummahat dan akhwat hafizakunallah. Adapun hubungan surat ini dengan surat yang sebelumnya dan surat Al-Insyiqaq adalah surat ini sama-sama sedang menceritakan hari kiamat dan suasana menakutkan di hari kiamat itu. Jadi surat ini satu tema dengan surat Al-Insyiqaq atau dengan surat-surat sebelumnya yang berbicara tentang sifat-sifat atau keadaan di hari kiamat beserta keadaan yang menyertainya yang sangat menakutkan. Adapun keutamaan surat Insyiqaq ini, Infitar ini, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya karena ada kemiripan dengan surat Al-Insyiqaq atau surat At-Takwir. Dalam riwayat yang sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayanzura ilal qiyamah ra'yal ain, falyaqra idza syamsu kuwirat, wa idza sama'u fatarat, wa idza sama'u syaqqat." Siapa yang suka untuk melihat hari kiamat seolah-olah melihatnya dengan mata kepalanya, maka kata Nabi hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir, wa idza sama'u fatarat, surat Infitar, dan idza sama'u syaqqat, yaitu surat Al-Insyiqaq. Dalam riwayat yang lain dari Jabir berkata, suatu saat Muaz berdiri untuk sholat, lalu yaitu sholat Isya ya, sholat Isya. Lalu beliau memperpanjang sholat Isya itu sehingga ada sebagian makmum yang memisahkan diri dari jamaah sholat itu, jadi dia menyempurnakan sholat sendirian. Lalu sampailah peristiwa itu kepada Muaz, lalu Muaz mengatakan orang ini munafik. Kemudian orang itu tidak terima dan mengadukannya kepada Nabi. Nabi pun memanggil Muaz lalu bersabda, "Afattan anta ya Muaz? Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Muaz? Kenapa engkau bacanya panjang-panjang? Ya. Aina kunta? Kenapa engkau tidak membaca Sabbihisma rabbikal a'la wadduha, terus idzas sama'u fatarat?" Nah, ini berarti keutamaan surat Infitar ini bagus dibaca di sholat Isya ya. Jadi kalau kita mau sholat Isya, bacanya panjangnya
seperti surat Al-Infitor. Jadi kalau kita mau baca surat yang lain, usahakan panjangnya ya nggak jauh-jauh banget dengan surat Al-Infitor. Ya. Berarti kalau lebih dari surat Al-Infitor, ya itu berarti nanti sama afatan. Apa kamu bikin fitnah? Ya. Karena di belakang ada yang sakit, ada orang tua, ada yang punya keperluan. Maka surat Infitor ini disunahkan untuk dibaca di sholat Isya. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir yang saya pegang ini, tafsir Al-Munir, ya, disebutkan sebab turunnya, akan tetapi sebab turun di ayat 6 ini. Berarti ayat itu selalu menjulang surat ada latar belakang turun, ya, kadang turun begitu saja, ya. Di ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini diriwayatkan bahwa dari Ikrimah, kata Ikrimah berkenaan dengan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuat engkau maksud yang terperdaya ini menunjuk orang, ini turun, ini kaitannya dengan seorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ada juga yang mengatakan turun terkait dengan Al-Walid bin Mughirah. Jadi ada nama-nama yang disebut di sini. Berarti konteksnya di sini orang kafir, ya, yang terperdaya, yang tertipu, ya. Ini yang disebutkan oleh Ikrimah, ya. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah, mari kita masuk ke ayat 1 dari surat Al-Infitar ini. Idzas sama'u fatarat. Apabila langit telah terbelah. Makanya kan kalau dalam hadis Nabi itu sholat malamnya suka sampai tatafattar, ya, pecah-pecah. Ya, jadi Nabi itu kakinya sampai pecah-pecah kalau sholat malam. Nah, tafattarat, ya. Itu berarti infitar di sini pecah. Jadi belum belah, ya, tapi pecah. Sehingga kalau idzas sama'u syaqqat berarti udah terbelah tuh. Kalau idzas sama'u syaqqat itu udah terbelah. Kalau ini mungkin proses awalnya, ya. Idzas sama'u fatarat. Terbelah, terpecah gitu. Walaupun ada mufassir yang mengatakan maksudnya sama dengan insyaqqat, terbelah gitu. Idzas sama'u fatarat ini ada juga disebutkan di dalam surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 18, as-sama'u munfatirum bih. Nah, surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 18, Allah menyebut juga langit munfatir, terbelah. Atau kalau mau ditafsirkan dengan insyaqqat, ya, bukan cuma pecah tapi terbelah, ini berarti seirama dengan surat Al-Furqan, surat 25 ayat 25. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Pada hari di mana langit itu pecah, ya, pecah terbelah dengan awan, ya. Jadi terbelah nanti nampak awan-awan itu. Dalam surah Ar-Rahman ayat 37 Allah juga menjelaskan fa idza syaqqatis sama' fakanat wardatan kaddihan. Apabila langit telah terbelah, maka langit itu akan menjadi seperti bunga yang sedang mekar. Wardatan kaddihan. Nah, ini tafsir dari ayat idzas sama'u fatarat. Atau bisa juga di surah An-Naba, surat 78 ayat 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Jadi idzas sama'u fatarat berarti dia nanti terbelah seperti nanti bentuknya seperti bunga yang sedang mekar. Kemudian terbelah nanti fenomena awan, kelihatan awan-awan itu. Kemudian terbelah sehingga langit itu menjadi berpintu-pintu. Nah, ini kalau kita tafsirkan al-infatarat ini dengan beberapa surat
atau beberapa ayat yang berbicara tentang langit terbelah ini. Nah, ummahat dan akhwat hafizakunallah. Yang menarik di sini Allah menggunakan kata idza. Idza ini menunjukkan kepastian kejadian. Beda dengan in ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum bidaba'in. Wahai orang beriman, in apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita. Di sini menggunakan kata in ya. Nah, kalau in ini bisa terjadi bisa tidak. Jadi ada idza, in itu semakna, artinya apabila atau jika. Cuma kalau idza itu berarti kepastian terjadi. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, itu berarti pertolongan Allah dan kemenangan itu pasti terjadi. Tapi kalau in bisa terjadi bisa tidak. Umat dan akhwat hafizakunallah, kita masuk ke ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang atau planet-planet intasarat. Ya. Artinya berguguran atau berjatuhan. Berjatuh dengan tercerai-berai. Ya. Itu makna daripada kawakibun tasarat. Jatuh, tapi jatuhnya itu tafarraqat, terpecah-pecah, terpisah-pisah. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Kita tahu firman Allah di dalam Al-Quran, wa kullum fi falaki yasbahun. Segalanya itu fi falakin dalam orbitnya yasbahun bergerak. Jadi kalau ayat ini berbicara tentang bintang, planet-planet, ya itu falaki yasbahun beredar pada orbitnya, dan orbitnya ini ya orbit yang terkunci. Jadi mereka beredar tapi nggak keluar dari edarannya. Fi falaki yasbahun. Maka ayat ini mengatakan bahwa bintang-bintang yang tadinya atau planet-planet yang tadinya berada di garis edarnya itu akan jatuh, akan keluar dari orbitnya. Nah, ini sangat luar biasa ya. Karena dulu di Bintaro ini ada gedung yang dekat tol itu ingin dihancurkan. Dari tempatnya itu kan menggunakan bom gitu ya. Ternyata enggak hancur juga. Ini bagaimana planet yang besar ya. Terus bintang-bintang kemudian berjatuhan. Ini nggak bisa kita bayangkan ya. Karena kita tahu bumi kita ini kan dibandingkan dengan beberapa bintang ini kan kecil sekali bumi kita. Sementara langit itu adalah benda yang paling besar yang terlihat oleh mata. Jadi langit itu benda ciptaan Allah yang paling besar yang bisa dilihat oleh mata. Memang ada makhluk Allah yang lebih besar dari langit, yaitu kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ya, kursinya Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Tapi kan kursinya Allah nggak bisa kita lihat. Ada lagi yang lebih luas daripada kursinya Allah. Apa itu? Arsh. Singgasananya Allah, arsh. Tapi kan arsh nggak bisa kita lihat. Nah, benda yang paling besar yang bisa dilihat oleh manusia adalah langit. Dan yang bisa dilihat di langit itu pun adalah langit dunia. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya. Kami hiasi langit dunia bimasabih dengan bintang-bintang. Berarti bintang-bintang, planet-planet yang bisa yang dikenal itu baru langit dunia loh. Padahal langit itu wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Jadi kalau langit sudah terbelah ya sampai tadi seperti pintu-pintu, wa putihatis sama upakanat abwaba, sementara bintang-bintang, planet-planet itu adanya di langit, lalu tidak bisa kita bayangkan seperti apa ya kedahsyatan dan sungguh sangat menakutkan. Ya.
Ummahat dan akhwat hafizakunallah. Dalam surat Fatir ayat 41 Allah berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal ard antazula." Sesungguhnya Allah memegang langit-langit dan bumi agar tidak lenyap. Ini ayat ini menarik. Allah yang memegang langit-langit dan bumi agar tidak lenyap. Sementara ayat-ayat yang barusan berbicara tentang kehancuran langit. Nah, kehancuran bintang-bintang, planet-planet. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 41, Allah memegang langit-langit dan bumi agar tidak rusak, agar tidak hilang. Berarti langit sekarang saat ini ya ada sesuatu yang membuat dia tidak keluar dari rel. Karena wa kullum fi falaki yasbahun, segalanya berada di orbitnya, tidak keluar orbit. Kalau nanti intasarat, itu berarti udah keluar orbit. Para ahli mengatakan ya, yang membuat benda-benda langit itu berada di garis edarnya adalah ya pertama karena garis edarnya itu sendiri tertutup, artinya dia tidak terbuka. Kalau terbuka kan nanti keluar rel ya, dia muter gitu, tidak ada yang terbuka, jadi muter terus nggak keluar rel. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya gaya gravitasi bagi setiap benda. Karena masing-masing benda-benda di langit itu memiliki gravitasi, termasuk bumi ini kan. Makanya kalau kita melempar sesuatu kan jatuh lagi ke bawah karena ada gaya tarik ke bumi. Nah, benda-benda langit itu ada gaya tariknya. Matahari ada daya tariknya. Ya, bulan ada daya tariknya. Nah, daya tarik masing-masing inilah yang membuat benda-benda ini kemudian ada pada garis orbitnya. Karena misalkan kalau bumi ini tidak ada daya tariknya, mungkin bumi ini akan kesedot matahari. Ya kan? Akan kesedot matahari. Kalau benda-benda yang lain yang mengelilingi matahari juga nggak ada daya tariknya, nggak ada gravitasinya, akan kesedot. Karena matahari itu sedotannya lebih besar. Nah, berarti ada daya tarik masing-masing benda itu sehingga satu benda tidak menyedot benda yang lain. Ini salah satu bagaimana Allah membuat mekanisme alam semesta ini berada pada orbitnya. Belum lagi adanya gerakan. Jadi kalau bumi ini sedang bergerak, ketika dia agak jauh dari matahari, gerak bumi agak melambat. Tapi ketika dia mendekati matahari, gerak bumi ini akan lebih cepat agar tidak tersedot. Jadi sebuah mekanisme bagaimana Allah mengendalikan yumsikus samawati wal arda antazula. Allah memegang langit dan bumi agar tidak lenyap. Ya. Persis sama dengan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 2 ya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Berarti nggak ada tiang memang, tapi ada sebuah mekanisme tadi, yaitu ada gaya tarik benda yang ada di langit itu. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza sama'u fatarat, apabila langit telah terpecah, wa idzal kawakibat, bintang-bintang, planet-planet akan berjatuhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan itu fujirat, meluap. Padahal kita tahu bahwa lautan itu lebih luas daripada daratan. 4/5 ya. 4/5 itu lautan. Sisanya adalah daratan. Nah, bayangkan bagaimana seluruh laut itu meluap, fujirat. Tumpah ya. Fujirat, fajjara ya. Artinya dia meluap. Sehingga bercampur antara laut yang asin dengan yang tawar. Satu laut dengan laut yang lain bersatu. Jadi nggak ada lagi laut ini, laut itu. Semuanya bersatu. Fujirat.
Nah, sebagian mengatakan fujirat ini semakna dengan wa idzal biharu sujirat. Jadi fujirat ini selain dia melimpah berarti dia juga sujirat, membakar menjadi api. Karena kita tahu bahwa air itu kan sebenarnya rumusnya H2O ya. Air itu kan H2O, hidrogen dan oksigen. Yang disenyawakan oleh Allah sehingga menjadi air itu. Padahal hidrogen dan oksigen ini kan sebenarnya sesuatu yang membakar. Makanya kalau kita mau oksigen itu kan membantu pembakaran. Hidrogen itu zat yang mudah terbakar. Nah, maka nanti ketika diluapkan oleh Allah akan dikembalikan kepada awal keadaan ya sebelum disenyawakan itu. Jadi maka kalau di dunia ini kita bisa memadamkan api dengan air, kalau nanti hari kiamat justru air itu kemudian berubah menjadi api. Jadi orang yang memadamkan api justru akan menambah api. Wa idzal biharu fujirat. Kemudian ummahat dan akhwat, wa idzal quburu bu'athirat. Jadi wa idzal biharu fujirat tadi makna lainnya adalah selain meluap dia nyala sebagaimana surah At-Takwir ayat 6 ya. Wa idzal biharu fujirat. Ada ikhwan juga Ustadz. Mas, mic-nya Ustadz masih ya. Mohon maaf ini ikhwan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya ikhwan-ikhwan yang bergabung ini. Amin insyaallah. Kita masuk ke wa idzal quburu bu'athirat. Apabila kuburan bu'athirat. Bu'athirat itu kalau bahasa aslinya itu yang bawah kita balik menjadi atas. Kalau kita ada lemari di rumah itu, lemari baju tuh kita bongkar tuh. Jadi kita acak-acak tuh sehingga yang bawah menjadi di atas, yang atas jadi yang bawah gitu tuh namanya bu'athirat ya. Berarti ketika kuburan itu bu'athirat dibongkar. Ya. Itu bu'athirat. Sehingga dibalik tuh yang bawah adanya di atas ya. Yang atas adanya di bawah. Itu namanya bu'athirat. Ketika kita membalik. Jadi yang di bawah-bawah itu keluar semua. Sehingga yang dari bawah-bawah kita ini, itu yang ada di permukaan. Yang di permukaan justru ke bawah. Itu namanya bu'athirat. Nah sehingga umat dan akhwat yang dimuliakan Allah, sehingga apa saja yang ada di perut bumi itu, karena dibongkar, sehingga yang tampak di permukaan itu yang ada di dalam perut bumi ini, maka mayat-mayat, manusia-manusia yang sudah terkubur ya ribuan tahun yang lalu ya akan nampak di permukaan bumi itu. Benda-benda yang ada di perut bumi ini akan kelihatan di permukaan bumi. Nah, maka umat dan akhwat yang dimuliakan Allah dan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, apabila semua itu terjadi, dan itu berarti tanda-tanda hari kiamat, maka berarti terjadilah hari mahsyar atau hari dikumpulkannya manusia. Ya. Apabila itu terjadi, dimulai dari tadi langit, karena langit itu adalah atap. Kemudian setelah itu baru kemudian bumi, ya, karena tadi bicara tentang kuburan tadi, itu adanya di bumi. Kemudian berbicara tentang tadi laut meluap, itu adanya di bagian bumi. Maka saat itulah berarti terjadilah hari kiamat. Saat itu terjadi hari di mana manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila itu sudah terjadi, maka ayat berikutnya
ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila itu sudah terjadi, yang tadi, poin 1 sampai 4 tadi, maka setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan dari amal, baik amalan buruk atau amalan baik ataupun amalan buruk, wa ma akharat, ataupun sesuatu yang tidak dia lakukan karena kemalasan misalkan. Taulah jiwa itu. Ya. Maka manusia akan mengetahui seluruh amal-amalnya, baik amalan yang baik maupun amalan buruk, atau manusia itu akan menyadari amalan-amalan yang tidak dia lakukan. Nah, ini semakna jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dengan surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 13, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia akan diberitahu pada hari itu tentang apa yang telah dia lakukan, qaddama wa akhar, dan apa yang dia tidak lakukan. Nah, apa maksud dari ayat ini? Ayat ini sebenarnya adalah ingin memperingatkan orang-orang yang mengingkari Allah. Ingin memperingatkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ayat ini ancaman sebenarnya. Ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat, sekaligus ayat ini motivasi untuk taat. Kenapa? Apabila terjadi yang tadi semuanya, langit terbelah, ya, tidak sama putaran, kemudian bintang-bintang berjatuhan, kemudian lautan diluapkan, kuburan kemudian dibongkar, maka semuanya akan diperlihatkan tentang amal-amal perbuatannya dulu di dunia. Sebagian ulama mengatakan diperlihatkan di sini bukan cuma diberitahu amalannya ini, tetapi diberitahu juga balasannya. Kamu berbuat ini dan balasannya itu. Kamu berbuat itu, balasannya ini. Itu dinampakkan bukan cuma perbuatannya, tetapi sekaligus hukumannya apa. Nah, ini berarti motivasi kepada kita agar kita berbuat kebaikan. Dan sekaligus ini ancaman agar jangan sampai berbuat kemaksiatan. Karena semua itu akan ditampakkan ketika catatan amalan kita itu dibentangkan atau dibuka, kita akan tahu seluruh amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hancurnya susunan alam semesta ini dan memberitahukan adanya hari mahsyar, hari dikumpulnya manusia dan dinampakkan amal-amalnya, maka ayat ini, ayat berikutnya, yaitu celaan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan untuk berbuat kebaikan. Celaan bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah karena tidak taat. Nah, ayat ini, ayat berikut ini, ayat 6, berbicara tentang celaan kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat, bermaksiat. Celaan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan amal kebaikan. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu dengan Rabb kau yang sangat pemurah? Ini kita akan membahas gharra, gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidaklah kecuali kenikmatan yang menipu. Maka di sini ayat ini mengatakan kepada orang-orang yang bermaksiat. Padahal nanti dia akan melihat amalnya tadi. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Kata Allah kepada mereka-mereka yang maksiat dan tidak mensyukuri nikmat itu, apa yang membuat engkau tertipu kok kemudian berani bermaksiat kepada Allah? Ya. Apa yang membuat engkau berani bermaksiat kepada Allah? Apa yang menipu engkau?
Hingga engkau akhirnya berbuat buruk, berbuat maksiat. Apa yang menipumu? Nah, kita sekarang kaji dulu apa itu gharr atau gurur. Gurur artinya adalah antu'tis syai' hajman fauqa hajmihi. Ketika kita memberikan nilai kepada sesuatu, nilai yang tidak sebenarnya. Nah, ini tertipu. Misalkan ya, ini kayaknya bajunya bagus banget nih ya. Bagus ini. Pantesan mahal nih baju ini. Dibelilah gitu ya. Pas dibeli, dipakai di rumah, ternyata udah robek. Ternyata nggak sesuai harga. Nah, ini namanya gurur. Orang itu tertipu, itu namanya gurur. Ya. Ya. Banyak juga istri-istri mungkin yang tertipu juga waktu menikah. Yang di sana sih, kalau di sini sih nggak ada yang tertipu ya. Kayaknya suami saya soleh nih, gitu ya. Soleh, tajir, baik hati dan tidak sombong. Ya, pas menikah, meditnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Ya, pokoknya nggak sesuai lah dengan dulu kelihatannya. Nah, itu namanya gurur. Gurur. Menipu. Atau begini. Ada seseorang yang berjalan menemukan kotak. Ya, kotak terbungkus dengan rapi. Wah. Apa dugaan seseorang ketika melihat ada kotak terbungkus dengan rapi? Wah, ini pasti isinya sesuatu yang berharga. Tengok kanan, tengok kiri dulu, takut dilihat orang. Ya, sambil ditendang-tendang tuh kotak itu kan. Tendang-tendang di tempat yang kira-kira nggak ada yang lihat. Wah, akhirnya diambillah kotak itu. Dibawa pulang. Ah, pasti pulang. Apa nih, penasaran, pasti berharga ini barang ini. Bungkusnya elit banget ini. Ternyata pas dibuka, ternyata bangkai tikus. Nah, ini namanya gurur. Itu namanya tertipu. Dan banyak orang-orang dalam kehidupan ini tertipu dengan dunia. Coba perhatikan ya. Dulu waktu kita masih muda, ya dulu masih muda itu badan sehat, ya waktu ada duit nggak punya. Dulu. Lalu kita berkata, andaikan punya duit luar biasa ya. Lalu bekerjalah kita, saat bekerja alhamdulillah duit punya, badan sehat, tapi waktu nggak punya. Waktu tidak punya. Ya. Setelah pensiun, alhamdulillah duit ada karena rajin menabung. Ya, waktu banyak karena sudah pensiun, tapi sehat nggak punya. Nah, ini manusia terperdaya, tertipu. Dan manusia itu memang sebelum dia memiliki sesuatu, dia memberikan nilai pada sesuatu itu biasanya over value. Rumah kalau belum kita beli, ini kayaknya rumah ini luar biasa kalau udah punya rumah ini. Pas sudah dibeli rumah itu, rumah orang lain yang bagus. Ya, sama juga mobil juga begitu. Wah, mobil ini keren banget kalau saya yang punya. Ternyata pas kita punya mobil orang lain yang kita inginkan, mobil kita udah nggak bagus. Nah, khawatirnya itu kalau begitu tuh kalau pasangan kita, oh nih ganteng bener nih calon suami saya nih ya. Pas sudah dinikahin suami orang yang ganteng atau sebaliknya istri orang yang kelihatan. Nah, itulah dunia itu seperti itu memang. Gurur, menipu. Fama mata'ul hayat dunya illa mata'ul gurur. Nah, itu makna gurur. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian aku beri kabar tentang orang yang merugi amalannya? Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang merugi itu adalah orang yang tersesat di dunia ini sebenarnya. Tapi waktu di dunia mereka menganggap mereka berbuat baik, padahal mereka tersesat. Nah, ini kan salah.
Nah, ini orang-orang yang tertipu juga. Nah, jadi tertipu itu adalah ketika kita salah nilai. Ketika kita memberikan ukuran pada sesuatu dengan ukuran yang melebihi yang seharusnya. Itu namanya gurur. Dan manusia lebih banyak kena gurur, tertipu. Kenapa demikian? Karena manusia ini memberikan nilai terhadap dunia dengan nilai yang melebihi dunia itu sesungguhnya. Nah, saya mau sampaikan hadis riwayat Tirmizi terkait dengan nilai dari dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi." Terus indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Ini ukuran dunia yang sebenarnya. Siapa yang memasuki hari tenang hatinya, sehat badannya, cukup makan untuk hari itu saja, maka seolah-olah sesungguhnya dia telah memiliki dunia dan seisinya. Jadi dunia itu cuma 3 ini gitu loh. Nah, manusia itu memberikan ukuran kepada dunia ini, ukuran yang lebih besar dari ini gitu loh. Sampai-sampai manusia itu cari duit, sampai mengabaikan kesehatan, yang kemudian di hari tuanya dia ingin membiayai sakitnya, ya, dengan uang yang selama ini dia kumpulkan. Waktu dia cari duit lupa sehat, waktu dia sakit dia nggak bisa cari duit. Makanya luar biasa, dunia itu sederhana sekali. Jadi sahabat-sahabat sekalian, akhwat dan ikhwan yang hadir di sini, kalau mau bahagia tuh sekarang aja udah. Kita itu udah kaya banget loh. Apa itu kata Nabi? Aman. Nama kita nggak disebut sama KPK. Ya. Terus nggak ada tagihan-tagihan yang mengancam kita. Kemudian yang kedua, sehat badan. Yang ketiga, ada cukup makan hari ini. Kenapa Nabi menyebutkan cukup makan hari ini? Karena jangankan esok, sejam lagi, 2 jam lagi, kita nggak tahu apa masih hidup atau tidak. Berarti kalau orang punya uang saat ini 100 juta, hari ini dikonsumsi 1 juta, besok mati, berarti 99 jutanya punya siapa? Jadi yang membuat orang itu tidak bahagia karena dia memberikan ukuran dunia ini lebih dari seharusnya. Jadi punya uang 10 juta di tabungan, terus dia melihat kehidupan dunia ini 20 tahun lagi, ya jelas 10 juta nggak cukup. Tapi kalau dia punya uang 10 juta, lalu dia mengatakan, alhamdulillah, saya hari ini ada 10 juta. Udah, lihatlah hari ini. Besok bagaimana? Besok bagaimana besok? Karena saya nggak tahu masih hidup atau enggak. Nah, berarti kalau kita mengukur dunia itu dengan ukuran yang sederhana tadi, udah kita ini raja semuanya. Coba aja kalau Anda sakit, nggak ada gunanya tuh, rumah mewah nggak ada gunanya. Mobil mewah nggak ada gunanya. Sakit, makanan nggak ada yang enak. Makanya yang bikin enak makan itu bukan bumbunya sebenarnya, sehatnya. Jadi tidak ada makanan yang terenak selain sehat. Tidak ada makanan yang terenak selain sehat. Maka harta kita yang sesungguhnya bukan emas, bukan perak. Harta kita yang sesungguhnya adalah kesehatan. Tentu setelah iman ya. Setelah iman dan Islam, harta kita adalah kesehatan. Maka siapapun yang saat ini cari emas, ya, dia lupa kalau dirinya sudah punya emas yang lebih banyak daripada emas-emas itu. Belum emas yang suaminya ya, itu tambahan lagi itu. Ya, setiap malam tuh dicari emas suaminya itu, kemana emas saya ini? Ya. Emas, kalau emas yang itu, emas yang kalau nimbang loncat sendiri itu, emas yang itu. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai mana tadi? Ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, itu yang disebut gharra, tertipu. Tapi apa yang membuat manusia itu tertipu, ya, terperdaya,
oleh Rabb-nya. Nah, terperdaya oleh Allah. Ma gharraka bi rabbik. Apa yang membuat engkau tertipu, terperdaya dengan Rabb? Apa yang membuat engkau tertipu dengan Rabb? Katanya tertipu dunia kayak gitu tadi ya. Melihat dunia, memberikan nilai terhadap dunia dengan nilai yang berlebihan. Nah, itu kan tertipu dunia. Nah, kalau tertipu dengan Allah itu maksudnya apa? Ma gharraka bi rabbika. Jawabannya adalah orang yang salah duga dengan Allah. Salah duga dengan Allah. Apa misalkan? Ya. Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dahlah dosa-dosa saya. Nggak usah terlalu takut berdosa lah. Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Emangnya Tuhan itu dari jenis manusia. Kalau kita berbuat salah langsung galak gitu ya, menghukum. Tuhan tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak apa-apa dosa. Lagian Allah itu kan Maha Kuat. Dosa-dosa kita itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kekuasaan Allah. Ya udah, dosa aja lah. Nah, itu namanya salah duga dengan Allah. Itu namanya tertipu dengan Allah. Maksud tertipu dengan Allah itu salah duga dengan Allah. Allah itu tidak akan menghisap. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita dosa-dosa ya nggak ada masalah. Ya. Kasih sayang Allah itu lebih banyak daripada marahnya. Gitu. Ini sebenarnya sih benar. Cuma ketika dia gunakan untuk kemaksiatan, nah itu namanya tertipu. Ya. Apalagi orang Islam ini, nanti juga masuk surga, ada syafaat Nabi, gitu. Sudahlah, nggak usah sholat, nggak usah apa, ya. Yang penting udah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udahlah, hidup ini bebas-bebas aja. Yang penting udah jadi umat Muhammad. Nanti kalaupun masuk neraka, ya, nanti kita akan dikeluarkan oleh Nabi. Karena Nabi akan memberikan syafaatnya kepada. Nah, itu namanya terperdaya. Dan itu yang terjadi pada orang Yahudi. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 100, ayat 80 ya. Ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ya, orang-orang Yahudi itu berkata, kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja kok. Nah, ini kan tertipu. Ya. Maka Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 123, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Tidak sesuai dengan angan-angan kalian dan angan-angan ahlul kitab. Tapi yang ada adalah may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat keburukan akan diberi hukuman oleh Allah. Ada keadilan Allah gitu. Allah itu bukan cuma maha pengampun, maha penyayang, tapi Allah juga menghukum, al-muntaqim. Allah itu bukan Ghafurur Rahim saja, tapi Allah itu memiliki azab yang pedih. Nabi ibadi anni anal Ghafurur Rahim wa anna azabi huwal azabul alim, kata Allah. Beritahu Muhammad kepada hambaku bahwa aku Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi beritahu juga kalau aku itu bahwa azab itu sangat pedih. Makanya mengapa di dalam Al-Qur'an itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Malik Yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim membuat kita memiliki harapan. Malik Yaumiddin membuat kita takut bermaksiat kepada Allah. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah dan ikhwah semuanya. Jadi yang membuat manusia itu berani bermaksiat kepada Allah, berani mengingkari nikmat Allah, sehingga dia melakukan dosa-dosa itu, dia tertipu. Tertipu karena apa tadi? Karena dunia tadi. Tertipu karena apa? Karena dia jahil terhadap Allah. Jadi rata-rata orang itu tertipu itu karena kejahilan. Orang-orang, aduh saya salah milih tadi. Nah itu kan jahil. Waduh saya salah sangka tadi. Oh salah duga. Akhirnya kita memberikan keputusan tindakan yang tidak benar. Kenapa? Tertipu.
Maka orang-orang yang kadang-kadang menyesal itu kan tertipu dia. Nyesal beli rumah di satu tempat gitu ya. Nyesal nyekolahin anak di satu tempat. Nyesal milih ini, milih itu. Nah, itu karena jahil. Salah lihat. Wah, tadi salah lihat. Saya mestinya belok kanan, kok dibelok kiri. Ya, salah lihat tuh ini. Nyasar. Maka al-jahal, kebodohan ini membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kesesatan. Nah, bagaimana kalau kita jahil terhadap Allah? Nah, ini lebih bahaya lagi. Maka disinilah pentingnya kita mengenal Allah, mengenal Asmaul Husna itu. Nah, yang menyebabkan orang lagi tertipu adalah tertipu dengan sifat-sifat maafnya Allah. Karena Allah itu kan kalau kita berdosa kan nggak langsung dihukum. Tapi Allah tutupi. Allah tangguhkan. Tangguhkan itu bukan berarti membiarkan. Tangguhkan karena Allah ingin memberikan kesempatan untuk berubah. Nah, sementara orang-orang ini merasa kalau ditangguhkan nggak akan dihukum. Saya udah lama berdosa melakukan maksiat ini. Melakukan perbuatan udah lama, hidup saya lancar-lancar aja. Nah, ini kan tertipu namanya. Tertipu dengan apa? Dengan maafnya Allah. Dengan penundaan Allah. Nah, jadi tertipu dengan dunia, tertipu dengan dugaan yang salah tentang Allah, termasuk tertipu dengan oleh setan. Ya, karena salah satu setan itu adalah tazyin. Tazyin, setan itu senantiasa memperindah sesuatu yang buruk itu dengan supaya kelihatan baik. Ya. Kalau anak cowok itu ngerokok itu, wah laki sejati. Wah, itu kan ditazyin namanya. Laki sejati, wah, merokok. Gitu. Kalau perempuan, kalau dia auratnya kelihatan, wah ini pakaian modis masa kini. Wah, itu kata-kata modis itu tazyin. Ya. Jadi emansipasi wanita. Wah, itu kan keren tuh kelihatannya tuh. Belum lama itu kan undang-undang kekerasan seksual itu yang disingkat dengan P strip KS gitu kan. Itu kan kelihatannya anti undang-undang kekerasan seksual. Bagus tuh bungkusnya, tapi isinya nauzubillah. Isinya sebenarnya kalau nggak ada teman-teman di DPR itu bisa gol itu menghalalkan hubungan sesama jenis gitu. Walaupun bungkusnya, nah itu namanya tazyin. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu sehingga berani bermaksiat ya kepada Rabb-Mu? Padahal Rabb-Mu itu adalah Karim." Nah, ini sebagian menarik di sini. Apa yang membuat engkau berani maksiat kepada Allah? Dia jawab, karena Allah menutupi dosaku, makanya aku berani. Coba kalau Allah nggak nutupi dosaku, aku nggak berani bermaksiat. Tapi karena setiap dosa aku ditutupi, jadi aku berani bermaksiat. Kenapa kamu berani bermaksiat? Karena Allah Karim. Allah tuh baik banget. Makanya saya berani. Nah, jadi kan biasanya kalau orang itu baik banget, contohnya begini, kalau kita sama pembantu gitu, baik banget kan, tuh pembantu tuh suka berani-berani kan. Kalau karyawan kita baikin banget itu, ya kan, karyawan itu seringkali ngelunjak, ya kan gitu. Seringkali orang itu kalau dia baik banget itu, seringkali sebagian orang tuh tertipu, terperdaya gitu. Dia mah baik, kalau gue pinjam uang dia mah nggak akan nagih gitu. Saya punya teman yang ngutang ke saya, dia pikir ya saya nggak akan tagih kali ya. Saya waktu dia minjem uang itu saya bilang tulis deh, tulis kapan mau bayarnya, tanggal berapa, tulis sendiri ya, saya nggak
nggak menentukan kapan mau bayarnya, Anda sendiri yang tulis. Dia tulis tanggal sekian, janjinya sebulan lagi. Janjinya tanggal sekian, bulan sekian. Ya, oke. Nah, setelah waktunya, saya foto itu tulisannya. Nah, saya mengingatkan. Kaget dia kan. Oh maaf belum bisa bayar gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa, saya bilang. Tulis lagi kapan Anda mau bayar gitu. Waduh, sampai sekitar 7 bulan baru dibayar, janjinya 1 bulan. Nah, orang ini tertipu ya. Ustadz Jumar ini mungkin menurut dia sih, orangnya baik, nggak bakal nagih gitu ya. Enggak kalau ditunda-tunda dia ini nggak akan nagih. Mungkin dia pikir duitnya kan banyak gitu kan. Karena sekali-sekali dia ngisi di televisi ya nggak bakal ditagih lah gitu. Dia salah duga ternyata. Ya saya selalu tagih itu sesuai dengan janjinya dia. Nggak bisa tidur dia. Kenapa saya tagih terus? Saya nggak mau dia menjadi orang yang buruk. Maka saya bantu dia menjadi orang baik, maka saya ingatkan dia. Saya tidak ingin dia yang tadinya dalam kenalan saya dia orang baik, lalu saya biarkan dia berbuat salah seperti tidak mungkin saya biarkan. Saya tahu dia orang baik, maka saya kejar terus supaya dia tetap jadi orang baik. Allah Subhanahu wa taala itu seringkali Allah pemaaf. Nah, ini ya orang mestinya kalau Allah tuh baik, malu Anda bermaksiat. Nah, mestinya kan gitu. Tapi ada orang yang justru karena kebaikan Allah, karena Allah baik maka saya berani bermaksiat. Nah, ini orang-orang yang tertipu. Ya, bahkan di sini Allah itu disebut bukan cuma dengan Karim. Karim ini sebenarnya menjelaskannya itu memberi sebelum diminta. Nah, itu Karim. Makanya ada Ramadan Karim. Ramadan Karim. Kenapa? Ramadan itu ngasihnya jor-joran tuh Ramadan itu, ngasih pahalanya. Makanya disebut Karim. Al-Quranul Karim, Yasin wal Quranil Karim. Kenapa? Karena Quran itu isinya itu kebaikan yang luar biasa. Jadi Karim. Ayat ini mengatakan, kenapa kamu berani maksiat kepada Allah? Kalau Allah tuh jahat sama kamu sih, oke lah gitu. Kenapa kamu enggak memenuhi panggilan Allah? Kalau Allah pernah jahat sama kamu sih, ya masuk akal lah kamu begitu. Kamu dipanggil orang nih, nggak mau menghadap dia, mungkin dia pernah nampar kamu, pernah mencaci kamu. Tapi apa salah Allah padamu? Kau tidak merespon panggilan Allah. Allah tuh karim kepadamu, malu dong bermaksiat kepada Allah, gitu. Tapi justru orang-orang tertipu mengatakan, justru saya ini berani maksiat karena Allah tuh karim banget, ya. Karena dia tuh baik banget ya, maka saya berani bermaksiat. Nah, di ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kebaikan Allah tuh. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada. Bagaimana kamu berani durhaka kepadanya? Kamu dulu nggak ada. Khalaqa. Dia yang mengadakan engkau. Dia yang menciptakan engkau dari tiada. Fasawwaka. Dan dia menciptakanmu dengan sempurna. Sawwa itu gini kalau sawwa itu. Kalau kita punya garasi, pas-pasan sama mobil, itu berarti pembangunan garasinya itu nggak sawwa. Nah, jadi dia nggak sempurna gitu. Jadi kalau mau keluar pintu itu susahnya luar biasa. Ya keluar pintu kita masukin mobil mau keluar pintu, nah itu berarti antara mobil dengan apa namanya dengan garasi kita itu nggak sawwak, nggak sempurna gitu. Tapi kalau kita punya garasi, lalu mobil masuk dengan mudah, kemudian kita keluar dari pintu kiri atau pintu kanan juga dengan mudah, nah berarti pembuatan garasi ini sempurna, sawwak. Jadi fasawwaka. Jadi Allah menciptakan kamu dan menciptakan engkau dengan sawwaka, benar-benar ideal, benar-benar nyaman. Bahkan adalah penciptaan yang benar-benar proporsional.
Dari kata adil, pas. Lihatlah kebaikan Allah itu kepadamu. Kamu nggak usah lihat-lihat di langit, nggak usah lihat-lihat di laut, nggak usah lihat-lihat di mana, di hutan, di mana, nggak usah. Lihatlah pada dirimu. Betapa karimnya Allah kepadamu. Betapa engkau ini diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan Allah itu ketika berbicara tentang manusia itu disejajarkan dengan tempat-tempat suci. Wattini wazzaitun, itu Palestina, Masjidil Aqsa. Wa Turi Sinin, dan Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, Mekah, tempat suci. Baru Allah menyebut manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia. Jadi manusia itu disebut bersamaan dengan 3 tempat suci loh. Ini saking Allah ingin mengatakan tuh manusia tuh begitu tuh mulianya di sisiku. Kenapa dia bermaksiat kepada Rabb-nya yang sangat pemurah itu? Rabb yang sangat baik itu. Lihatlah betapa baiknya Allah menciptakanmu dari tiada dan menciptakanmu dengan ciptaan yang sempurna dan sangat proporsional. Ini kalau kita pengen tahu betapa luar biasanya manusia ini penciptaannya, tanya kepada dokter itu. Bagaimana jantung kita, bagaimana aliran darah kita, bagaimana sistem pencernaan kita, bagaimana seluruh mekanisme tubuh kita ini yang bekerja. Kalau kita perhatikan, kita akan mengatakan maha baik Allah, maha pemurah Allah, maha luar biasa Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu tidakkah engkau melihat kebesaran dan keagungan Allah. Coba kita lihat satu aja misalkan. Kalau kita nggak ada jempol aja, nggak ada jempol. Jempol kita nggak ada. Kalau kita nggak ada satu jempol ini, coba. Kayak apa bermasalahnya kehidupan kita? Jadi tubuh kita ini udah benar-benar sangat luar biasa ya. Bagaimana begitu elastisnya digerakkan tangan ini mengangkat. Bagaimana kuatnya engselnya sehingga nggak lepas kalau kita mengangkat sesuatu. Subhanallah. Bagaimana peletakan mata di sini, hidung di sini, mulut dengan hidung itu kok dekat. Karena kenapa? Karena sebelum makan kita cium dulu makanan ini. Kalau baunya nggak bagus, jadi semuanya serba sesuai. Adil, pas, sawak sempurna. Subhanallah. Perhatikan produk-produk ciptaan manusia mengalami improvisasi ciptaan manusia itu. Mengalami renovasi, mengalami inovasi. Kenapa? Karena produk-produk manusia itu produk yang tidak sempurna. Karena itu mobil zaman dulu dengan mobil zaman sekarang itu beda. Ya, beda letak lampunya, ya kan? Semuanya produk semakin baru, produk manusia itu semakin berubah. Kenapa? Karena ciptaan manusia itu nggak ada yang sempurna. Maka disempurnakan oleh yang datang kemudian. Tetapi lihatlah daun, lihatlah lautan, lihatlah manusia. Zaman dulu dengan zaman sekarang manusia matanya sama-sama dua, letak matanya sama-sama di tempat yang sama. Semuanya kenapa? Karena Allah itu fasawwaka fa'adalak, dia menciptakan dengan sempurna. Belum lagi manusia ini diberikan akal. Waduh, makhluk lain nggak punya akal. Nah, maka ayat ini ingin mengingatkan karunia Allah kepada manusia ini. Kau itu begitu spesial, wahai manusia. Lihatlah tubuhmu, bandingkan dengan ciptaanku yang lainnya. Kita berjalan dengan 2 kaki. Ada hewan yang berjalan dengan perutnya. Dengan 4 kaki. Coba, kita dengan 1 kaki. Kita makan pakai tangan. Ada hewan makan nggak pakai tangan, langsung mulutnya langsung. Kita bisa berdiri tegak. Jadi tegak. Makanya ada i'tidal. I'tidal itu kan
Artinya kita i'tidal, bangun dari ruku itu i'tidal. Maka kenapa waktu i'tidal itu kita bilang alhamdulillah? Karena kalau kita nggak sampai bisa i'tidal, nggak bisa tegak, berarti sama dengan hewan. Dan Allah mengingatkan kata i'tidal itu fa'adalak. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Keseimbangan. Jadi seharusnya kebaikan-kebaikan Allah ini membuat kita malu. Tapi orang-orang yang tertipu seringkali justru buruk adabnya karena kepemurahan Allah, karena kebaikan Allah. Makanya kadang-kadang majikan yang baik kadang-kadang bikin pembantu melunjak. Padahal mestinya kalau majikan baik, pembantunya mestinya tambah rajin kerjanya. Nah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dia Allah membentuk kalian dalam bentuk yang Dia inginkan. Nah, ini berarti bentuk-bentuk kita ini semuanya bukan keinginan kita, tapi bentuk-bentuk kita ini keinginan Allah. Ya. Makanya yang cantik ya nggak usah bangga-bangga amat. Cantik itu bukan prestasi Anda kok. Yang ganteng juga nggak usah sombong dengan gantengnya gitu. Karena kegantengan Anda itu bukan hasil usaha Anda. Ya. Makanya orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang merasa bahwa seluruh kebaikannya bukan prestasi dia, tetapi karunia Allah. Sebagaimana bunga tidak pernah sombong dengan bentuk dan rupanya yang indah, karena dia tahu keindahan dia bukan maunya dia, tetapi itu kehendak Allah. Nah, kalau bentuk kita, rupa kita, ya, tinggi badan kita, paras wajah kita, seperti apa warna kulit kita, itu desainnya Allah. Ini berarti kita ini produk Allah terbaik. Gitu. Yang membuat sebagian akhwat atau sebagian ikhwah merasa minder. Karena dia membandingkan tubuhnya dengan tubuh orang lain sih. Wajahnya dengan wajah orang lain. Padahal di dunia ini nggak ada yang benar-benar sama dengan kita. Coba aja cari ustadz yang sama persis wajahnya dengan saya. Nggak akan ketemu. Berarti saya ini produk spesial Allah gitu. Nggak ada saingannya lah kira-kira gitu ya. Bukan sombong ya, memang nggak ada yang sama dengan saya gitu. Jadi kalau kita punya wajah A, wajah B, ketahuilah di dunia ini cuma Anda yang punya wajah yang seperti itu. Anda spesial gitu. Nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Allah lah yang telah memilih rupa kita seperti apa. Pilihan Allah itu yang terbaik. Makanya kadang-kadang kalau beli baju di manekin itu, wah cakep banget nih baju. Ya dipakai di manekin ya kan. Coba dipakai di kita kan jadi beda lagi nanti kesannya. Kenapa? Ya karena memang kita itu berbeda. Manusia itu unik. Ya. Tidak ada yang menyerupai kita. Tidak ada yang menyamai kita. Karena kita diciptakan oleh zat yang tidak ada yang menyamainya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kajian kita sampai ayat berapa ya hari ini ya, Bu Ustazah Ambar atau yang lainnya? Iya, Ustaz. Sampai selesai sih sebenarnya. Ya. Masih ada waktu nggak? Sebenarnya sih untuk tanya jawab, Ustaz. Oh iya, udah tanya jawab lah. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi ini sudah dibahas sampai dengan ayat 8 ya, Ustaz ya. Oh iya, kalau gitu saya sempurnakan sedikit ya penjelasan yang sampai ini ya. Mari kita simpulkan ya dari ayat yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama, ya
kesimpulannya bahwa di antara tanda hari kiamat adalah ya, terjadinya perubahan sistem alam semesta ini, terjadinya kerusakan sistem alam semesta ini, dari terbelahnya langit, berjatuhannya bintang, meluapnya laut, ya, kemudian keluar apa yang ada di dalam perut bumi, ya, itu yang pertama ya, kesimpulan. Yang kedua, apabila telah terjadi yang demikian tadi, maka terjadilah penghimpunan manusia, ya, dan diperlihatkanlah manusia itu akan amalan-amalannya. Kemudian yang ketiga, ada manusia yang tidak mensyukuri Robnya, yang disebut tadi gharraka bi rabbikal karim. Ya. Dan dia ini adalah orang yang tertipu, salah paham tentang maafnya Allah. Kejahilan dia terhadap Allah. Maka manusia itu kemudian berani bermaksiat. Ya. Dari Sufyan bahwa Umar radhiyallahu anhu mendengar seorang laki-laki membaca ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Umar mendengar seorang laki-laki membaca ayat ini ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maka Umar berkata, ini yang membuat manusia itu tertipu, bermaksiat adalah al-jahl, kebodohan. Lalu Umar membacakan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil. Fudail bin Iyad dikatakan kepada Fudail bin Iyad, kata seseorang kepada Fudail bin Iyad, kalau engkau dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat, lalu dikatakan kepadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu bermaksiat kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Apa yang kau katakan, wahai Fudail? Fudail berkata, aku menjawab, gharrani suturul murkha. Aku berani maksiat karena Allah menutupi aibku. Ya, karena yang namanya karim itu adalah contohnya karim itu gini. Kalau kita memberi orang pengamen gitu ya, terus lampunya kita redupkan, lalu kita kasih. Kenapa kita redupkan? Supaya nggak terlihat kehinaan yang meminta itu. Nah, supaya dia nggak tahu juga kita yang memberi. Nah, itu karim. Karim itu bukan cuma sekedar memberi, tetapi memberi dan memuliakan. Bal la tukrimuna al-yatim. La tukrimuna al-yatim. Kalau sekedar memberi dibuang gitu kan, kayak ada seorang pejabat gitu yang ngasih dibuang gitu, orang berebut. Tapi kalau tukrim bukan cuma memberi, tapi memberi dan memuliakan. Jadi karim. Yang terakhir, ayat-ayat tadi yang sudah kita bahas, bahwa nikmat Allah kepada manusia itu tidak bisa dihitung. Di antara nikmat yang tidak bisa dihitung itu sesuatu yang menempel pada manusia itu. Yaitu Allah menciptakan manusia dari ketiadaan. Kemudian Allah menciptakan manusia itu lengkap dan sehat anggota tubuhnya. Bisa berdiri, ya, punya pendengaran, punya penglihatan, punya akal. Ya. Maka ini adalah juga nikmat. Jadi nikmat Allah kepada kita bukan hanya yang terlihat oleh mata kita. Tubuh kita seluruhnya ini adalah emas-emas yang ada di dalam diri kita ini. Demi Allah, ya. Seandainya ada orang di rumah sakit itu, dia matanya terkena penyakit dan dia butuh donor, dan dia mau membeli mata kita satu dengan harga 1 triliun, saya yakin kita tidak akan berikan mata kita dengan harga 1 triliun, walaupun hanya diberikan 1. Kenapa demikian? Ya, karena ini nikmat yang tidak bisa dinilai, saking besarnya nilainya. Nah, kalau demikian, kita memiliki uang lebih dari 1 triliun. Kita memiliki banyak uang, banyak emas, tapi bentuknya bukan uang, bahkan lebih dari uang.
Tapi kebanyakan manusia itu ya tertipu, tidak bersyukur, bermaksiat kepada Allah karena dia tidak menyadari bahwa Allah telah memberikan kepadanya kekayaan yang mengalahkan kekayaan-kekayaan yang diberikan kepada orang-orang yang berharta. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Silakan Bu Reni. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas pemaparannya tentang tafsir surat Al-Infitar. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan ya bahwa ternyata yang membuat manusia itu lalai ternyata tidak hanya tertipu karena dunia, tapi juga karena salah sangka terhadap Allah ya Ustadz ya. Menyangka Allah terlalu baik sehingga berani bermaksiat seolah-olah Allah tidak akan mengazab gitu. Ya, alhamdulillah di sini sudah bergabung pada kajian sore hari ini tidak cuma jemaah yang dari Tangerang Selatan, tapi juga ada yang dari Serang, ada yang dari Batam, dan ada Tangerang. Selamat datang dari Serang, dari Batam. Terima kasih sudah hadir di majelis yang baik ini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya sampai jauh nih Ustadz. Insyaallah. Baik Ustadz, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Untuk yang ingin bertanya langsung juga bisa raise hand ya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di chat. Ini dari Abi Junsi. Sebelum mengingatkan manusia terhadap apa yang telah diperbuatnya, terkadang Allah menunjukkan kekuasaannya di surat Al-Infitar dengan mengawalinya dengan pembahasan tentang langit dan bintang-bintang. Nah, pertanyaannya mohon penjelasan Ustadz, peringatan Allah yang diawali dengan menyinggung langit atau bintang berikut sebab diturunkannya surat tersebut. Mungkin maksudnya apa di surat yang lain mungkin Ustadz. Ya. Oke, terima kasih Abi Junsi ya. Sebelum mengingatkan manusia terhadap apa yang telah dibuat, kadang Allah menunjukkan kekuasaannya ya, dengan membahas tentang langit dan bintang. Pertanyaannya, mohon menjelaskan peringatan Allah yang diawali dengan menyinggung langit dan bintang berikut sebab diturunkannya. Ya, tadi sebenarnya untuk ayat-ayat juz ammah itu memiliki kesamaan ya sebab turunnya, termasuk infitor, insyiqaq, terus at-takwir itu Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyan zura ilal qiyamah ra'yal ain. Nah, ini semuanya terkait dengan langit juga semuanya. Siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan mata kepalanya, seolah-olah mata kepalanya, ini langsung dirangkum oleh Nabi melalui hadis ini, yaitu semuanya terkait dengan langit ya. Idzas samsu kuwirat, idzas sama'u fatarat, idzas sama'u syaqqat ya. Adapun ayat-ayat yang tentang ancaman itu misalkan di surat Al-Waqiah ya. Afara'aitum am amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba. Ya, itu di surat Al-Mulk atau Al-Waqiah itu? Kayaknya Al-Mulk ya. Al-Mulk. Ya, Al-Mulk. Nah, itu ayat yang berbicara tentang ancaman dari langit. Itu malah ada beberapa ayat ya. Ayat 16, ayat 17. Nah, ancamannya datang dari langit. Ya, ada lagi di surat Al-An'am. Surah Al-An'am itu ancaman bukan cuma dari langit, tapi dari bumi. Ya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum
kum, ya, au min tahti arjulikum. Katakanlah dia Allah yang maha kuasa untuk mendatangkan azab dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. Itu di surat Al-An'am. Ya, tentu kalau ditanya sebab turunnya, saya nggak hafal sebab turun dari setiap ayat ya. Saya harus memang merujuk ke kitab Asbabun Nuzul atau merujuk ke setiap surat yang berbicara tentang langit. Jadi kalau pertanyaannya secara umum seperti itu, saya nggak bisa jawab kecuali kalau ada satu pertanyaan, satu surat di mana langsung bisa saya buka ke kitab yang terkait dengan sababun nuzul. Ya, itu kira-kira Bu Reni. Ya, baik. Selanjutnya dari Bu Lina Haryanti. Mohon izin bertanya Ustadz. Dalam surat An-Naba ayat 12, dan kami membangun di atas kamu tujuh langit yang kokoh. Apakah Al-Infitor dan surat Al-Insyikok termasuk di antara 7 langit yang dimaksud dalam surat An-Naba 12 itu, Ustaz? Betul, ya. Itu maksudnya memang 7 langit dunia. Karena bintang-bintang, planet-planet itu yang bisa dilihat oleh manusia itu adanya di langit dunia. Maka dalam surat Al-Mulk juga, kalau tidak salah, wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Nah, di situ disebut wa zayyana as-samaa ad-dunya, langit dunia bimasabih. Nah, itu berarti kalau bintang-bintang semuanya itu adanya di langit dunia. Maka ketika berbicara tentang jatuhan bintang, itu maksudnya ya memang wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas manusia itu 7 langit yang kokoh. Nah, kalau yang dimaksud 7 langit itu adalah 7 langit atmosfer, 7 langit atmosfer, kan atmosfer itu ada 7 lapisan, maka berarti 7 langit yang disebut di surat Al-Mulk itu masuk di situ. Tetapi kalau yang dimaksud adalah 7 langit, tapi bukan 7 langit atmosfer. Nah, tentu yang dimaksud dengan di surat Insyikok dan Infitar ini adalah berarti langit yang pertama yang kita sebut dengan langit dunia itu. Berarti langit keduanya tidak tahu kita seperti apa, langit ketiganya tidak tahu. Nah, maka tergantung kata 7 langit itu yang dimaksud. Karena kan Quran itu kan kadang-kadang redaksinya itu mencakup A, mencakup B. Karena memang kehebatan Quran. Jadi kata 7 langit yang kokoh, itu bisa kita tafsirkan 7 langit dalam artian langit 7 lapis. Bisa kita artikan 7 langit atmosfer, ada 7 lapis atmosfer kita. Itu dicakup oleh ayat itu. Artinya keduanya tidak bertentangan tafsirnya. Tetapi tafsirnya mengkayakan. Jadi perbedaan dalam ilmu tafsir bukan perbedaan yang bertentangan. Tetapi perbedaan dalam ilmu tafsir itu perbedaan yang mengkayakan. Perbedaan yang sifatnya variatif, bukan kontradiktif. Nah, kalau yang dimaksud 7 lapis atmosfer, ya jelas ini terkena semua di surat Insyikok dan surat Infitar. Tapi kalau yang dimaksud 7 langit itu bukan 7 lapis atmosfer, berarti ada benar-benar 7 langit. Berarti yang dimaksud adalah langit yang pertama, yaitu langit dunia. Karena inilah yang bisa diketahui oleh manusia sampai saat ini adalah langit dunia yang di dalamnya itu berisi planet, bintang-bintang. Adapun langit kedua, langit ketiga, belum ada satupun manusia yang saat ini menemukan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kenapa? Karena langit pertama itu manusia belum ketemu ujungnya sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Berarti semua ilmu tentang tata surya sekarang ini semua itu hanya langit bumi ya, Ustaz? Langit bumi, Bu. Betul, langit bumi. Langit dunia. Baik, Ustazah. Ustadz, selanjutnya dari Ibu Listianingrum. Ustadz, terkait dengan penciptaan Allah kepada manusia yang sangat sempurna, bagaimana menyikapi orang-orang yang tercipta dalam keadaan cacat, Ustadz? Ya. Tak ada yang cacat. Manusia itu nggak ada yang cacat. Kita yang mendefinisikan mereka cacat.
Coba bayangkan, andaikan seluruh manusia ini terlahir tanpa tangan. Andaikan ya, dari awal manusia ini terlahir tanpa tangan. Terus ada satu manusia yang punya tangan, kira-kira yang cacat yang mana? Yang punya tangan. Yang punya tangan. Tidak ada produk Allah itu yang gagal, tuh nggak ada. Makanya yang menarik, ketika ada orang tua yang punya mindset, ketika anaknya nggak ada jarinya, cuma punya 2 jari, lalu orang tuanya memahami nggak ada produk Allah yang gagal, apa yang terjadi? Anak itu kemudian menjadi anak yang berprestasi, mengalahkan prestasi orang-orang yang punya lengkap jarinya. Ada seorang yang bernama Hi Ahli itu ahli main piano, padahal jarinya cuma 2. Bayangkan itu. Ada orang yang nggak punya kaki bisa menerbangkan pesawat. Nah, artinya ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah ambil di satu bagian tubuhnya, Allah konversi dengan pemberian yang lain yang jauh lebih dahsyat. Makanya mengapa sebagian orang yang buta itu kalau di Timur Tengah itu hafal Quran. Kenapa? Mereka memang diambil matanya, tetapi mereka diberikan kelebihan daya ingatnya. Nah, cuma memang dalam kita ini kan lahir sudah ada format-format yang nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat kita. Sehingga akhirnya kita menilai orang yang begini nggak sempurna. Termasuk kita bilang orang pintar itu yang jago ngitung. Yang pintar matematika. Itu kan yang sudah terlanjur penilaian kita seperti itu. Pokoknya anak nggak bisa matematika, nggak bagus matematikanya, bodoh. Itu kan penilaian. Padahal nggak ada manusia yang bodoh. Semua manusia tercipta pintar. Nah, jadi tak ada yang cacat. Hakikatnya nggak ada yang cacat. Yang ada adalah mereka berbeda. Bukan cacat, tetapi mereka berbeda. Gitu. Jadi dengan menggunakan kata berbeda, mereka menjadi unik. Mereka ini unik. Dan ketika kita menyikapi itu dengan sikap seperti itu, maka kita akan menemukan kelebihan-kelebihan anak ini di mana. Oke, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Allah menciptakan orang-orang itu ada yang sebutlah cacat gitu ya. Sebutlah cacat. Itu agar orang-orang yang memiliki kesempurnaan fisik itu mensyukuri kelengkapan dan kesempurnaan fisik kita. Karena dengan sesuatu yang sebaliknya, kita akan tahu nilai dari sesuatu. Sesuatu yang menjomblo, bersendirian, itu kita tidak kenali nilainya. Maka Allah mendatangkan sesuatu yang berbeda-beda tadi, agar kita tahu nilai dari sesuatu yang sebaliknya. Allah datangkan malam agar kita tahu siang. Allah datangkan sakit agar kita bisa menghargai sehat itu sendiri. Nah, jadi yang tepat adalah, walaupun pada umumnya manusia bilang cacat ya, tetapi yang tepat adalah bukan cacat, tetapi mereka berbeda. Dan ternyata orang-orang seperti ini, ketika orang tuanya dan lingkungannya positif, mereka mampu memiliki kemampuan yang mengalahkan orang-orang yang secara fisiknya lengkap dan normal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau yang ada ingin langsung bertanya silakan untuk raise hand. Ustadz, tadi dikatakan bahwa manusia itu tertipu dengan kebaikan Allah ya Ustadz ya. Ya. Nah, kadang Allah itu kan ketika orang berbuat salah itu tidak lama gitu, tidak di azab ya Ustadz. Jadi bahkan ada yang mengira bahwa orang ada pandangan nih Ustadz, kalau salah tuh jangan tanggung katanya. Kalau orang soleh salah itu cepat gitu ditegur sama Allah. Jadi kalau orang yang nggak soleh itu ya.
Ya Ustadz, cek. Ya, Ustadz saya ulang Ustadz. Ya, silakan. Jadi ada pandangan Ustadz, kalau soleh itu cepat dihukum gitu. Tapi kalau orang itu tidak soleh gitu, jadi Allah tuh nggak hukum gitu. Nah, jadi ini apa maknanya kenapa Allah tuh menunda azab itu Ustadz? Ya, kalau orang soleh, kalau salah ya dihukum, cepat dihukumnya. Kalau salah ya, bukan kalau orang soleh dihukum pasti nggak benar tuh ya. Tapi kalau orang soleh salah, cepat dihukum. Kenapa? Karena cintanya Allah kepada orang soleh itu terlalu besar. Maka Allah tidak ingin orang soleh ini bahkan melakukan kesalahan sedikit pun. Contohnya deh, dari kecintaan yang ekstrim itu membuat kita memiliki satu harapan yang besar. Contohnya anak-anak kita ya. Anak kita bermain sama anak tetangga. Anak tetangga lagi main lah ke rumah kita. Kemudian kedapatan tuh anak kita sama anak tetangga melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita marahin semua ya kan Bu Reni itu, dua anak itu ya. Tapi marah yang besar Bu Reni kepada siapa? Kepada anak tetangga atau kepada anak sendiri? Anak sendiri Ustadz. Nah, kok anak sendiri malah dicubit, anak tetangga enggak? Ayo. Ayo Bu Reni. Ke anak tetangga kita marahnya Ya, Ustadz. lembut banget ya. Lembut banget. Jangan gitu lagi ya. Tante nggak suka kalau kamu begitu. Besok-besok kalau begitu lagi, nggak boleh main sini ya. Lembut banget tuh. Tapi pas anak tetangga pulang, tuh anak kita diapain Bu Reni? Iya. Jadi ini pandangan anak-anak nih Ustadz. Jadi katanya nggak usah soleh-soleh amat, cepat ininya katanya dihukumnya. Iya, anak-anak gitu. Karena terlalu cinta itu memang nyubitnya agak kenceng Bu. Itu betul banget. Coba aja tadi ya saya analogikan tadi kan. Sama-sama salah anak tetangga dengan anak kita. Kedapatan melakukan kesalahan. Anak tetangga mana kita cubit, anak kita cubit keras. Iya, betul Ustaz. Kenapa? Karena kecintaan kita berarti kita memiliki harapan yang besar kepada anak kita. Anak kita ini akan jadi anak yang baik. Keinginan kita untuk anak kita ini menjadi soleh, menjadi hebat itu lebih besar daripada keinginan kita kepada anak tetangga kita. Kita ingin anak tetangga kita hebat, tapi tentu kita jauh lebih ingin anak kita jauh lebih hebat. Nah, karena harapan kita yang terlalu besar seperti itu, maka kita agak sedikit keras kepada anak kita. Jadi kecintaan yang bersangatan itu membuat kita kalau menghukum itu rada keras. Nah, jadi karena orang-orang yang soleh itu berada dalam kelas, Bu, maka dapat ujian. Orang-orang yang tidak soleh itu dia di luar kelas, maka nggak dapat ujian lah, kira-kira gitu. Pertanyaannya mau di dalam kelas atau mau di luar kelas? Iya. Tadi ada Bu Temu Astuti mau bertanya, silakan Bu. Masih ada? Bu Temu Astuti sudah turun ya tangannya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian sudah tidak ada pertanyaan lagi kayaknya Ustadz. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Infitar sampai ayat ke-8 pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kita maknai dan juga mengingatkan, mencerahkan bagi kita semua bahwa kadang-kadang manusia itu lalai dengan kebaikan Allah. Nah, baik Ustadz, untuk menutup kajian sore hari ini,
mohon didoakan Ustadz. Mungkin juga saudara-saudara kita ada yang sakit dan juga ada yang tertimpa musibah sekarang ini. Jadi mohon memimpin doa untuk kita semua Ustadz. Baik, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat, hafizakumullah, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga siapapun sahabat kita yang sedang punya hajat Allah kabulkan, yang punya musibah Allah keluarkan dia dari musibah, berikan jalan keluar. Dengan berkah surah Al-Fatihah, semoga harapan-harapan baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقير وإذا مرضنا فهو يشفين نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعض العطاء نعوذ بك من أضال الداء ومن سوء الأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا غفور اغفر لنا يا عفو واعف عنا يا تواب تب علينا يا فتاح افتح علينا فتحا مبينا يا رزاق ارزقنا يا كريم أكرمنا يا غني أغننا يا واسع واسع علينا يا باسط ابسط لنا في علمنا وفي جسمنا وفي رزقنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا استجب دعاءنا إنك مجيب الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.